Masih bersama saya Raja Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga sopir ugal-ugalan, bus penumpang tujuan Kota Bima terbalik. Edarkan narkotika, seorang ibu rumah tangga di Mataram diringkus polisi. Gadis berusia 18 tahun asal Lombok Tengah menjadi haji termuda embarkasi Lombok. Seorang ibu rumah tangga berinisial HR 32 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di Kecamatan Cakranegara. Tersangka ditangkap di rumah kos yang disewanya saat menunggu konsumen. Polisi menyita sabu-sabu 1,76 gram, alat isap, ponsel, dan sepeda motor sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan warga sekitar yang kerap melihatnya bertransaksi narkotika. Dari informasi yang kami dapat bahwa di sebuah kamar kos di Jalan Subadrai tersebut sering atau kerap dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba. Benar saja, pada saat dilakukan penggerebekan, kami mendapati seorang ibu rumah tangga yang kos di kos-kosan tersebut, dan dalam tas miliknya ditemukan satu gulung tisu yang di dalamnya terdapat satu poket sabu-sabu siap edar. Tersangka mengaku memakai narkotika untuk stamina karena ia bekerja sebagai terapis pijat. Ada dilakukan penggeledahan di sana. Apa yang ditemukan? Sabu. Dapat dari mana ini? Beli di? Abi itu di mana? Di Perjelas? Orang Baku. Itu tujuannya untuk apa ya? Memiliki narkoba itu apa? Untuk konsumsi sendiri. Tersangka dijerat pasal 112 Junto 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. 3 pemuda bernama Sahdi 24 tahun, Salman 30 tahun, dan Awaludin 22 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena membobol sebuah gudang di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya. Ketiganya ditangkap atas laporan korban yang kehilangan puluhan karung biji kopi dan cabai kering. Polisi mengungkap kasus tersebut setelah menyelidiki rekaman kamera pengawas yang terpasang di gudang. Polisi menyita 20 karung biji kopi dan cabai, ponsel, sepeda motor, mobil pick up, dan uang 12 juta rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Para tersangka mencuri di gudang logistik berulang kali sehingga menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Begitu kami dapat informasi, lidik kami cek TKP, dan alhamdulillah di TKP ada CCTV. Dari CCTV kami berusaha mengembangkan dan alhamdulillah bisa diungkap kasus ini. Kerugian total dari 2 kali kejadian ada 101,5 juta. Pelakunya ada 5 orang, 2 orang yang anak-anak. Sudah kita limpahkan penanganannya di Polres. Tersangka berkomplot mencuri untuk berfoya-foya dan membeli miras. Jatah berapa tadi? 8 juta? Uangnya untuk apa? Udah yang beli semuanya, Pak. Udah beli semuanya? Belum sempat pakai? Iya. Untuk apa? Dirokok. Dirokok aja? Iya. Oh iya. Pekerjaan sehari-hari? Guru. Guru? Sama guru juga? Iya. Guru apa? Lawyer. Guru angkut malam? Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur mewajibkan legislator mengundurkan diri saat maju menjadi bakal calon kepala daerah.
Ketetapan itu diatur dalam pasal 7 nomor 20 tahun 2016 tentang Pilkada sebagai pedoman pelaksanaan pemilu kada di daerah. KPU akan membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Harus mengundurkan diri karena AMJ untuk anggota DPRD untuk akhir masa jabatan anggota DPRD tahun 2019-2024 itu selesai tanggal 20 Agustus. Sedangkan tahapan untuk pengumuman pendaftaran sama pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan pendaftaran calon kepala daerah sama penetapannya itu di atas tanggal 20. Artinya itu tidak ada yang statusnya masih caleg terpilih. KPU memprediksi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur akan diikuti lebih dari 2 pasangan yang diusung partai politik pemenang pemilu. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Menjelang pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mulai mempersiapkan berkas dan syarat pendaftaran bakal calon kepala daerah. KPU menyusun mekanisme pendaftaran melalui partai politik sekaligus menutup pendaftaran bakal calon dari jalur perseorangan yang telah dibuka sejak 8 Mei lalu. Hingga ditutup, KPU tidak menerima satupun pendaftar calon perseorangan. Selanjutnya, KPU akan membuka pendaftaran calon kepala daerah mulai jalur politik pada bulan Agustus mendatang. Untuk calon perseorangan di Kabupaten Lombok Barat, itu sejak kita buka tanggal 8 sampai 12 Mei, itu tidak ada tanda-tanda aktivitas pendaftaran di silon maupun yang datang ke kantor secara langsung. Jadi setelah kita tunggu sampai tanggal 12 Mei pukul 23.59, itu kami pastikan tidak ada pendaftaran bakal calon perseorangan di Lombok Barat. KPU berharap bakal calon kepala daerah memanfaatkan masa pendaftaran dengan baik agar tidak terhalang persoalan administrasi dan bisa mengikuti kontestasi pada 27 November. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.